Waspada, operasi garis dalam sudutkan TNI. Mengkaitkan insiden penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andre Yunus kepada institusi TNI sungguh jauh dari logika Nurul loh guys. Meskipun diduga pelakunya dari oknum prajurit TNI itu sendiri. Hal ini lazim saja terjadi dalam dunia operasi intelijen, dunia serba abu-abu, jebak-menjebak lawan. Apalagi, motifnya dikaitkan dengan insiden pendobrakan dan penolakan aktivis Andre Yunus di sebuah hotel ketika pembahasan RUU TNI tahun yang lalu. Dasar argumentasinya sederhana saja loh guys. Pertama, RUU TNI sudah lama disahkan DPR RI dan sudah berjalan. Dan TNI tak ada dirugikan sama sekali dalam hal ini, yang otomatis juga tidak ada untungnya sama sekali buat TNI melakukan perbuatan kotor itu. Lalu, bagaimana dengan 4 oknum prajurit TNI yang ditangkap Puspom TNI tersebut? Nah, ini yang mesti diungkap tuntas. Bisa saja mereka juga korban perintah atasan semata atau by order dari pihak tertentu. Kedua, teror dan intimidasi bukan doktrin dan gaya TNI. Apalagi pasca reformasi ini, TNI mempunyai doktrin sebagai anak kandung rakyat, sikap sabta marga dan karakter 8 wajib TNI yang sudah melekat dan mendarah daging dalam jiwa seorang prajurit TNI. Dan faktanya, TNI lah satu-satunya institusi yang setiap tahun berturut-turut berhasil menjadi institusi yang paling dipercaya masyarakat berdasarkan survei lembaga ternama. Ketiga, insiden penyelaman ini juga terjadi pada petugas KPK Novel Baswedan yang pelakunya kita sudah tahu semua berasal dari institusi mana dan hukumannya pun juga seberapa tahun saja. Keempat, dalam perspektif intelijen, ada dugaan semacam operasi khusus intelijen garis dalam yang rapi dan terorganisir untuk kembali menyudutkan TNI, mendiskreditkan TNI, dan membungkam TNI agar dibenci masyarakat. Karena di era Prabowo, TNI kembali menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan negara. TNI menjadi kekuatan utama Prabowo untuk mewujudkan program dan cita-citanya untuk memperbaiki semua kerusakan negara ini. Apabila TNI lumpuh, maka separuh kekuatan Prabowo juga lumpuh. Korelasinya adalah banyak kebijakan dan program Prabowo yang mengancam dan merugikan pihak-pihak tertentu yang selama ini sudah terlalu enak menikmati fasilitas dan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi serta kelompoknya. Kelima, tentara Indonesia itu lahir dari rakyat dan satu-satunya di dunia mempunyai konsep menyatu dengan rakyat dalam konsep Sishan Kamrata yang dijamin konstitusi. Doktrin ini sangat brilian dan sudah teruji untuk membentengi kedaulatan negara ini dari rongrongan asing melalui isu-isu liberalisasi, demokrasi, serta propaganda pecah belah di masyarakat. Termasuk sifat para pejabat sipilnya yang mudah sekali disuap dan korup. Tapi sayang, konsep dan doktrin ini bertentangan dengan konsep Barat dan para aktivis yang otaknya sudah dicuci pemikiran liberal, plus juga dimodali asing. Ini sudah jadi rahasia umum dunia aktivis, khususnya bagi para buzzer dan influencer bayaran. Dan sponsor utama liberalisasi ini adalah oligarki dan korporasi global seperti George Soros. Ingat, tidak mudah memimpin bangsa besar seperti Indonesia ini, yang mempunyai sumber kekayaan alam melimpah. Berbagai upaya akan mereka lakukan untuk menguasai kembali Indonesia. Dan cara yang paling efektif itu adalah melalui propaganda, strategi fitnah dan pecah belah terhadap siapa saja yang setia dan menjaga kedaulatan negeri ini, termasuk TNI. Sudah paham bukan bagaimana cara mainnya? Salam Indonesia Jaya!